Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau unboxing yaitu ZTE Blade A72. Karena ada yang komen, "Bang, coba tes. Ini handphone murah banget." Ternyata bener, di bawah 800.000. Aku belinya di 799.000 dan tokonya ini live, jadi ada potongan live-nya 40.000, jadi totalnya 759.000 dan ada ongkirnya. Jadi ya nyampe sini sekitar 770-an ribu lah ya. Kita lihat aja nih harga handphone 700 ribuan gimana ini ya. Ini dari speknya the best banget sih. Dan ini tuh mereknya ZTE, sama kayak ini juga, ini ZTE Nubia Z50, tapi ini ZTE Blade A72 yang versi murahnya. Kita langsung aja unboxing. Nah, dari kotaknya depannya ZTE, bawahnya ZTE Blade A72, sebelah kirinya tulisan begini, sebelah kanannya layarnya 6,745 inch HD plus ya. Wih, gede sih. Untuk charge-nya di 22,5 watt. Ini termasuk kencang untuk harga handphone segini. Dan untuk internalnya memakai UFS 2.2. Ini juga the best banget. Baterainya 5130 mAh. Dan untuk belakangnya kosong, nggak seperti Xiaomi atau Infinix ada highlight. Terus di sini tuh ada atasnya ada IMEI ZTE Blade A72 warnanya blue. Dibuat di Indonesia dengan RAM 3GB, internal 64GB. Nah, harga handphone segini untuk dapat RAM segitu, internal segitu udah the best banget ya. Mana lagi nih mereknya ZTE, merek lumayan terkenal coy. Ya mungkin di Indonesia kurang. Nah, sini paling dapat casing, ya benar dapat casing, dapat SIM ejector yang dimasukin begini dan dia bulat-bulat gitu ya, lumayan lah ya, bukan yang kayak universal. Terus di sini tuh ada kartu garansi, ada quick start guide ya, buku panduan. Casingnya lumayan kayak casing pada umumnya yang karet. Dan ini handphonenya kita letak di sini dulu. Untuk belakangnya ya oke, ada dapat dua kotak, mirip banget kayak packagingnya ZTE Nubia Z50 yang ada dua kotak gini dalamnya. Di sini dapat handsfree. Wih, mantap loh, dapat handsfree loh. Jarang-jarang loh sekarang handphone ngasih handsfree. Dari sebelah sininya ada kabel charger yang warna ujungnya oranye, kabel chargernya warna putih yang sudah memakai Type-C. Gila, harga handphone 700.000 pakai Type-C. Dan satu kotak lagi dapat adaptor charger doang nih. Output 10 watt 2,25 ampere, berarti 22,5 watt ya. Oke, dapat charger yang 22,5 watt, mantap. Nah, jadi segini aja yang didapatin dari boxnya ZTE Blade A72. Lumayan lengkap ya. Kita langsung lanjut ke handphonenya. Kita fokus ke handphonenya. Jadi ini dia ZTE Blade A72 seperti ini ya. Untuk tempelan ininya kayaknya di plastiknya dia. Dan untuk di depannya seperti ini, ZTE Blade A72 seperti yang tadi ya. Untuk highlightnya kita langsung aja kletekin. Oke, nice, satisfying banget. Nice. Nah, jadi untuk tempelan IMEI-nya itu ternyata di plastiknya, bukan di handphonenya. Nggak apa-apa lah, jadi handphonenya nggak bersisa-sisa lem gitu. Dan di sini tuh bisa lihat untuk tekstur belakangnya garis-garis-garis, dan ini tuh memang bertekstur ya. Jadi kalau kita pegang berasa nih bergaris-garis. Dan di sini tuh tulisannya ZTE dan kameranya modelnya seperti ini. Ini mengingatkan aku sama Redmi 10. Kalian coba bandingin sama Redmi 10 dan yang warna biru gini juga. Hampir mirip banget, bahkan mirip banget kalau misalnya nggak ada garis-garis lirisnya gini ya. Dan model kameranya juga sama nih. Untuk di belakangnya lumayan solid, tapi di bagian tengah-tengahnya ini masih bisa ditekan-tekan. Di atasnya nggak begitu, di bawahnya nih rapet nih, yang bawahnya rapet. Yang tengah-tengahnya ini udah pasti ya, nggak bisa ditekan soalnya ini tuh kan bagian baterai. Di sini tuh mainboardnya ya, motherboard mainboardnya. Ini tuh bahan plastik ya, jadi ya wajar. Ini udah mantap banget untuk harga handphone segini. Untuk di atasnya kosong, di sebelah kanannya ada tombol power, di sebelah kanannya ada tombol volume, atas sama bawah, dan ada power yang sekalian fingerprint. Dan di bawahnya ada lubang headset atau handsfree yang jack audio 3,5 mm. Dan di sini tuh ada mic, terus ada colokan cas Type-C dan ada speaker. Untuk sebelah kirinya hanya ada tempat SIM. Kita langsung aja buka tempat SIM-nya. Bisa lihat bisa memakai tiga-tiganya, bukan hybrid ya. Jadi bisa masukin SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Untuk depannya seperti ini, 6,7 inci. Ini tuh lumayan gede dan ada kamera depan di sini. Dan kita langsung aja coba hidupin. Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya ini ada speaker ya, speaker earpiece. Wih, layarnya gede banget. Kita bisa lihat nanti bezelnya segimana gedenya.
Dan di sini tuh tulisannya ZTE powered by Android. MyOS sama ternyata kayak macam ZTE Nubia memakai MyOS. Nah, setelah selesai di setting-setting awal, dan seperti inilah penampilan handphonenya. Jadi kalau ngelihat dari tampilan ini tuh bener-bener kayak macam pure Google ya. Untuk menu-menunya juga hampir sama. Dan ternyata untuk kamera depannya ini modelnya yang water drop atau yang U. Nah, sedikit info untuk spesifikasinya. Dimana layarnya 6,75 inci dengan layar IPS 90 Hz. Untuk RAM-nya 3GB, internalnya 64GB yang memakai chipset yang sama dengan Infinix Smart 8 yaitu Unisoc Tiger T606 octa-core ya. Terus untuk GPU-nya Mali G57 MP1 dan ada fingerprint. Untuk kameranya jumlahnya ada 3, ada 13 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel yang depth, yang gimmick lah, nggak begitu kepake. Dan ada lampu flash, terus ada tulisan AI. Untuk baterainya 5130 mAh dan charge-nya 22,5 watt. Ya, menurut aku untuk spek segini udah mantap banget ya untuk harga di bawah 800.000. Kita langsung aja coba cek-cek handphonenya. Untuk di pengaturannya modelnya seperti ini, dan untuk di tentang ponsel dimana di sini tuh menggunakan versi Android 11 dengan update keamanan di 5 Juni 2022. Anjay, lama banget ya. Nah, untuk modelnya ZTE A7040. Untuk di sini tuh tulisannya memakai CPU Unisoc UMS 9230 octa-core max 1,6 GHz. Untuk kapasitas ROM-nya 64GB yang tersedia 52GB. Pertama-tama tersedianya 52GB, mungkin masih ada aplikasi yang bisa dihapus. Untuk RAM-nya 3GB dan bisa diperluas lagi pakai virtual RAM yang bisa sampai 2GB. Tapi aku saranin jangan, karena kalau kita aktifin itu makan internal, dan internalnya juga 64GB, gak gede-gede banget. Jadi ya pakein aja yang 3GB nya ini. Kecuali kalau penyimpanan kalian agak longgar gitu ya, nggak banyak simpan, bisalah kalian aktifin. Untuk update pembaruan sistem, kita lihat ternyata nggak ada updatean lagi, mentok sampai di MyOS 11 doang ini ya. Sebenarnya kayaknya ini handphone lama yang harganya 1,5 juta atau sejutaan, dan mungkin udah lama dan kurang laku atau gimana, sekarang harganya di bawah 800.000. Dan setelah ngelihat dari spek-speknya, di bawah 800.000 ini tuh mantep, cakep banget ya. Di bawah 800.000, keren banget nih handphone segini. Dan bisa lihat untuk pergerakan layarnya lancar. Untuk di tampilan, untuk settingan layar ada atau tidak, ternyata ada, bisa kita setting mau 60 atau 90 Hz atau otomatis. Aku buat yang 90 Hz saja. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk di penyimpanan tadi di aplikasi, kita masih bisa menghapus beberapa aplikasi. Di sini masih banyak aplikasi yang bisa dihapus, kayak contoh WPS Office bisa di uninstall. Terus ada Aspal Nitro di sini tuh ya, aplikasi bawaannya yang masih banyak yang bisa dihapus. Di sini tuh aku mau nyoba hapus dulu semua. Setelah aku hapus-hapus, ternyata masih tetap di 52,44 GB doang yang tersedianya. Ya lumayan lah ya, masih beberapa aplikasi yang bisa dihapus, tapi lebih banyak aplikasi bawaan Google yang nggak bisa dihapus. Contoh kayak Drive, Duo, kayak kalender, atau yang foto ya, YouTube musik ya. Sebenarnya kita kan YouTube musik nggak gitu kepake, kecuali YouTube doang. Kita coba langsung tes kameranya ya. Nanti untuk hasil beberapa video dan kameranya aku buat di akhir video. Dan di sini tuh bisa lihat untuk tampilan kameranya seperti ini ya, panorama, fokus ulang, tegak, otomatis, terus ada video, ada manual, terus ada lainnya ada burst, terus selang waktu, terus filter, kode QR, dan makro. Nah, makronya ini ternyata bener-bener ada lensa makronya nih. Bisa lihat nih, ini kalau pakai makro. Nah, kalau nggak pakai makro seperti ini tampilannya. Nah, dan untuk suara fotonya aneh banget, cepleng gitu, kayak macam suara Windows yang gagal gitu ya. Nah, untuk di settingannya bisa lihat sendiri. Untuk penyimpanan jalurnya internal. Kalau misalnya kita masukin micro SD, mungkin bisa langsung ke micro SD. Untuk kameranya 13 megapiksel paling tinggi. Untuk kualitas gambar bisa pilih sangat baik, HDR. Terus ada Google Lens, menyentuh foto. Ada nggak ya untuk pengenalan scan AI? Ada.
Untuk tanda airnya ada atau nggak ya watermarknya ya? Ternyata kayaknya nggak ada coy ya watermarknya. Coba kita lihat untuk hasilnya ada watermarknya nggak? Oh ya nggak ada. Nah bisa lihat sendiri ya, untuk yang makro benar-benar makro, yang nggak makro yang nggak begitu makro. Cuma lumayan bagus juga. Untuk di video kamera belakangnya bisa sampai 1080 full HD 1080p. Nggak ada tulisan IPS-nya berapa. Kemungkinan IPS-nya masih di 30. Untuk HD 720 juga sama ya. Untuk di kamera depan, seperti yang kalian lihat, hasil kameranya ya nggak bagus-bagus banget lah ya, kayak macam kabur-kabur gitu ya, kayak macam hampir kamera VGA lah ya. Cuma lumayan ya, harga di bawah 800.000 mau mengharap kayak gimana coy. 1080 ya sama kayak kamera belakang tadi. Untuk pilihannya nggak bisa pilihan IPS-nya ya, nggak ada pilihan IPS-nya. Untuk kamera depannya ada burst selang waktu pro malam. Oh ini kayaknya kamera belakang deh, gitu dipilih langsung ke belakang. Bener, ternyata kamera depannya nggak gitu banyak fiturnya. Nah di sini tuh kita coba ngelihat video yang 4K dan kita lihat untuk settingannya dapatnya di 1080-60 fps ya. Untuk pemutaran video 1080-60 fps. Wih gila, mantap banget nih ya. Untuk kecerahan layarnya ini udah paling cerah seperti ini, bisa lihat. Untuk suaranya masih mono ya, masih speaker yang bawah doang, yang sebelah atas atau sebelah kiri kalau lihat dari seperti ini nggak hidup ya. Untuk gambarnya lumayan lah ya, ini tuh layar IPS jadi nggak begitu berwarna. Dan kembali lagi di bawah 800.000 ini tuh udah keren banget untuk handphone yang begini dengan layar begini ya. Untuk kualitas suara ya nggak bisa dibilang bagus sih, dan speakernya masih mono di bawah doang, dan untuk bassnya juga nggak ada, kebanyakan treble ya. Untuk di bawah 800.000 nggak bisa mengharap banyak. Nah untuk di device info HW bisa lihat sendiri ya. Nah untuk perangkatnya namanya ZTE A7040 dan resolusi layar masih di HD Plus yang 720x1600. Untuk RAM-nya 3GB dan memori internalnya udah pakai UFS. Untuk SoC nya menggunakan Unisoc Tiger T606 yang 8 core ya. Untuk GPU nya pakai Mali G57. Untuk penyimpanannya ya tuh bisa lihat, free RAM nya hanya 1,2 GB dari 2738 MB ya, berarti free RAM nya sekitar 1,2 GB lah ya, atau 1300 MB atau 1200 MB. Ini tuh aplikasi yang dibuka nggak banyak-banyak banget nih, malah ditutup, cuma ini doang yang buka. Untuk kamera bisa lihat sendiri, 13 megapikselnya pakai Hynix. Terus untuk 5 megapiksel kamera depannya pakai Galaxy Core. Kamera depannya Galaxy Core, dan di sini tuh ada 5 megapiksel lagi Smart Sense. Terus untuk belakangnya ini ada Galaxy Core lagi 2 megapiksel dan ada Smart Sense lagi 2 megapiksel. Untuk baterai di sini tuh dibuatnya 6000 mAh kegedean. Dan untuk sensornya bisa lihat, akselerometer ada, cahaya ada, proximity ada, giroskop nggak ada, barometer nggak ada, magnetometer nggak ada. Dan untuk giroskop ini tuh bener-bener nggak ada sama sekali ya. Oh iya, bener-bener nggak ada sama sekali di sini. Nah untuk game Mobile Legends kita langsung aja untuk settingannya kita lihat. Dan ya bisa frame rate super dan grafis ultra. Gila keren banget ya, harga handphone di bawah 800.000 bisa settingan super 90 fps, bener-bener dimaksimalin ya. Soalnya layar kan memang bisa 90 fps, jadi bisa 90 fps. Untuk grafisnya bisa ultra, tapi saran aku kalau kalian main janganlah buat settingan seperti ini. Kalau mau sih direndah aja, terus di frame rate nya super. Nanti the next video kita bakal coba. Nah untuk di game PUBG kita lihat untuk settingan grafiknya bisa di balance medium untuk di bawaannya. Untuk HD bisa, untuk HDR nggak bisa, mentok di HD high. Kalau di balance high, kalau di semut juga tetap high, berarti 30 fps untuk di semut high.
Untuk di audio apakah bisa pakai ultra dan nggak bisa. Untuk di kontrol, advance control, apakah di sini bisa diaktifin untuk settingan giroskopnya? Ternyata nggak bisa. Berarti sama sekali handphone ini nggak dikasih giroskop, walaupun software yang nggak dikasih sama sekali. Nah, kita lanjut ke tes AnTuTu Benchmark. Ya, kita lihat AnTuTu Benchmark. Kita dari yang awal dulu untuk uji multi sentuh. Bisa sampai 10 atau enggak? Kayaknya cuma 5 sih. Ih, bisa dong, anjay, bisa 10 sentuhan. Storage test, kita lihat ya, soalnya itu katanya ada memakai UFS 2.2, harusnya jauh lebih cepat dibanding eMMC 5.1. Bisa kita lihat untuk hasilnya di 25.970 dengan speed membaca di 1000 Mbps dan menulis di 371 Mbps. Nah, untuk di hasil AnTuTu Benchmarknya kita langsung aja tes di versi 10.1.6. Dan bisa lihat di sini tuh panasnya masih di 34 derajat. Kita lihat aja langsung berapa skor AnTuTu Benchmarknya. Oke guys, sudah siap untuk hasil AnTuTu Benchmarknya di 236.000 yang lumayan. Dan untuk panasnya kayaknya nggak panas-panas banget nih, masih di 36 derajat ya. Saya bisa lihat di sini tuh cuma 2,6 derajat aja untuk naiknya ya, untuk suhu baterainya. Dan untuk penurunan baterainya cuma di 3%, berarti memang betul-betul hemat nih. Untuk hasilnya lebih tinggi CPU-nya lagi dibanding GPU-nya ya. Di sini tuh CPU-nya 77.000 dan GPU-nya 22.000. Nah, kita tes juga untuk CPU throttling-nya. Kita cobain 10 menit. Gimana nih? Ini tuh panasnya masih habis dari AnTuTu Benchmark tadi ya, di 35 derajat. Kita langsung aja coba start test. Nah, jadi udah 10 menit, kita langsung aja stop test. Bisa lihat untuk hasilnya di max-nya 117 gips dan rata-rata di 107 gips dan paling kecilnya di 99 gips. Jadi bisa lihat warna hijau semua, nggak ada yang warna kuning. Ada sih sekali-sekali, cuma nggak parah-parah banget. Bisa dilihat untuk panasnya di 38 derajat. Jadi ya bener-bener stabil nih handphone, walaupun untuk gipsnya nggak dapat gede ya, cuma 100-an. Ya jadi lumayan lah untuk harga di bawah 800.000. Nah, oke lah guys ya, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Nah, aku juga nggak bisa mengharap banyak dan nggak bisa kayak ngasih ekspektasi tinggi untuk handphone ini, karena mengingat harganya di bawah 800.000. Ini pun sebenarnya the best banget, di bawah 800.000 bisa dapat seperti ini. Untuk tes game dan lain-lainnya nanti di video berikutnya aja ya. Atau apabila ada yang kurang atau apabila ada yang ingin kalian pengen aku coba tes, nanti bisa kalian komen aja. Dan sedikit info buat kalian ketahui, di sini tuh untuk anti goresnya nggak ada ya. Handphonenya nggak dapat anti gores bawaan. Biasanya kan dapat yang plastik, ini nggak ada sama sekali. Dan di dalam boxnya juga nggak ada. Jadi kalian harus beli sendiri, mau tempered glass atau hydrogel. Ini hasil rekam layar 1080 Full HD ya. Nggak tahu sih berapa IPS, soalnya nggak ada keterangannya. Nanti aku cek waktu pas editing aja. Nanti aku kasih tahu ya. Sudah lihat untuk hasilnya Full HD dan ya goyang-goyang banget. Ini aku jalan-jalan tipis saja udah terasa goyang-goyang banget ya. Ini di atas rumah. Sudah lihat sendiri. Lumayan sih sebenarnya. Cuma gimana ya? Ini di bawah 800.000, nggak bisa mengharap banyak coy. Nah, ini kamera depan yang 1080 juga. Kalian dengerin suaranya seperti ini kurang lebih. Inilah kamera depannya. Nah, jadi ya cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye. Dadah.